Halo semuanya, perkenalkan kami dari Mogenmu. Kali ini kami akan membahas secara singkat bersama narasumber kami, yang dimana nantinya kita akan banyak mengobrol dengannya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angela Denis Arista. Saya Dian Utami. Ya, kami akan mengenalkan narasumber kami, yaitu Agnes Monica Berliana. baik, salam kenal Agnes. Salam kenal, Agnes. Iya, salam kenal juga. Kali ini kita akan mengobrol tentang media sosial bagi anak-anak remaja, di mana nantinya kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Agnes. Yang pertama itu kita ingin bertanya, apakah Agnes itu dalam bermedia sosial perlu berhati-hati ketika memilih konten, karena kan seperti yang kita ketahui, kalau anak-anak sekarang itu biasanya menonton konten tidak sesuai dengan umurnya atau misalnya tidak di bawah pengawasan orang tua. Seperti itu. Perlu banget sih, karena kan juga sekarang di media sosial ada undang-undangnya. Jadi bukan hanya kita yang membuat konten, tapi siapapun itu juga perlu berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, menurut Agnes itu konten apa yang biasanya Agnes perlihatkan di media sosial atau misalnya apa yang dinikmati? Kalau aku lagi suka sama alam aja sih. Jadi ya karena juga baru dibuka kan pembukaan naik gunung alam juga dari Juni sampai Agustus nanti. Jadi lagi suka di alam-alam aja. Kalau boleh tahu kenapa tuh Agnes suka sama alam? Ya, awalnya sih karena sakit hati ya, terus lama-lama karena suka aja sih pemandangan indahnya ciptaan Tuhan. Berarti karena patah hati ya. Iya, ngadunya langsung ke alam sih, katanya mampu banget. Oke, menurut Mbak Agnes nih, apa kehidupan anak remaja ini sudah ada di ranah yang benar? Karena telah terlihat sekarang anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi kontennya ini kan banyak yang nggak memilih-milih itu kan. Iya. Jadi tidak sesuai umurnya. Jadi menurut Mbak ini udah di ranah yang benar atau belum? Belum sih, apalagi kan nggak ada yang mengawasin kan, nggak ada yang tahu kontennya seperti apa, terlebih di anak-anak di bawah umur, dan kita juga nggak tahu kan pergaulan-pergaulan anak sekarang seperti apa, dengan globalisasi dan semua yang udah masuk, kita nggak bisa kontrol kecuali diri kita sendiri yang milih-milih. Berarti tetap kita harus memilih konten itu secara bijak. Iya, betul. Oke, terus bagaimana supaya kayak orang tua tuh tahu nih konten anak yang dilihat itu nggak sesuai umurnya, atau gimana caranya orang tua itu bisa mengawasi anaknya? Sekarang lagi zaman ya orang tua tuh nganggep anak sebagai teman. Jadi ya orang tua juga punya media sosial, punya Instagram, punya TikTok. Dengan dari situ kan dia juga bisa memantau anaknya posting apa nih, bener apa enggak, salah atau enggak. Jadi nggak perlu yang 24/7 mantau anaknya. Apalagi kan kalau orang tua yang sambil bekerja kan juga bisa lihat mantaunya lewat sosial media gitu. Apalagi juga anak-anak yang udah remaja kan juga malu kan kalau kayak gitu. Jadi kan juga lebih mending eksis nganggap anaknya itu teman gitu. Kalau misalnya ada nih orang tua yang nggak fokus ke anaknya kayak gitu, kayak mereka nggak terlalu fokus juga ke media sosial. Nah, itu caranya gimana? Susah sih karena kita anak kan mencontoh dari orang tua juga kan, dan kita perlu didikan dari orang tua. Jadi kalau nggak gitu ya masuk ke pergaulan bebas yang tadi, tetap perlu pantauan dari orang tua. Jadi kan menurut Mbak ini konten apa yang harus dinikmati sama anak-anak muda zaman sekarang? Terlebih terlihat sama biar nggak terlalu menjerumus ke pergaulan bebas. Pendidikan sih, karena kan lagi banyak juga anak-anak yang nggak bisa kuliah karena apa, UKT-nya naik mahal, jadi kayak lebih kontenin itu dan lebih banyak-banyak bersyukur kalau masih punya kesempatan. Selain konten pendidikan, eh Paling kalau nggak tentang apa yang sedang terjadi berita ya, atau enggak alam. Kalau aku dari aku sendiri ya,
Misalnya kalau dari pengalaman Agnes sendiri itu, apakah konten-konten yang sekarang sedang viral gitu di media sosial itu bisa membawa pengaruh baik atau buruk buat anak-anak remaja sekarang? Bisa dua kemungkinan, baik atau buruknya kan tergantung dari personalnya masing-masing ya. Cuman kalau untuk baik itu kan kita juga, menurut kita yang menyebarkan konten ini nggak buruk gitu loh, entah dalam artian bisa menghasilkan uang, entah dalam artian bisa mengedukasi, tapi kan nggak tahu yang penerimanya itu siapa, entah anak di bawah umur atau entah, kan ditontonnya kan oleh seluruh yang punya aplikasi gitu kan, jadi nggak bisa baik atau buruknya tuh tergantung tetap dari personalnya masing-masing. Kalau dari pembuat yang konten kan ngerasanya ya baik-baik aja gitu kan, karena juga menguntungkan dia. Berarti menurut Agnes nih, perlu nggak sih kayak misalnya sebagai content creator gitu ya, untuk memperhatikan kontennya supaya kayak misalnya nih konten buat anak di bawah umur nggak boleh melihatnya gitu. Itu harus diperhatikan atau enggak? Perlu banget sih, apalagi kan sekarang juga kayak platform TikTok juga kan, kalau sedikit-sedikit langsung di-ban, sedikit-sedikit langsung nggak bisa gitu kan. Jadi perlu banget, karena zaman sekarang tuh apa-apa bisa dikontenin, diviralin, dan itu menurut aku nggak banget sih. Terus dari pengalaman Agnes sendiri nih, kalau misalnya apa media sosial itu yang selama ini Agnes lakuin ya, kamu itu ngelakuinnya udah hal yang baik atau buruk buat dilihat sama orang-orang yang ada di sekitar kamu? Menurutku tuh baik, karena aku tidak mau mengasih tahu hal-hal yang buruknya. Kayak kasarannya yang ngasih makan Instagram, ngasih yang baik-baik aja, ngasih yang bagus-bagus aja. Entah di belakang kita seperti apa, yang penting orang ngelihat kita happy, senang. Berarti kita cukup memberikan hal-hal yang positif aja Ya, gitu ya. betul. Harus itu menyebarkan energi positif. Terus kalau misalnya nih dari Agnes sendiri, temen Agnes gitu ada yang menyebarkan sebuah konten yang dimana konten itu negatif gitu, Agnes bakalan negur atau enggak? Negur lah, kan namanya juga temen. Dia kan juga masih perlu arahan, dan itu juga mungkin salah satu teman yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi kita juga sebagai teman kan harus merangkul dia, karena dia nggak tahu kan harus seperti apa. Berarti temen itu juga penting ya buat ini diperhatikan gitu. Semua penting. Oke kan, kalau misalnya kan semuanya harus diperhatikan. Iya. Kalau temannya ini misalnya ngeyel, nggak mau tetap ngasih ngasih makan Instagram yang jelek-jelek yang buruk-buruk, Ya itu kan kan semua terpengaruh sih. balik ke personal masing-masing. Kita hanya bisa memberitahu, mencegah, tapi kan entah dia mau ngelakuin seperti apa, setidaknya kita eh, sudah memperingati di awal, sudah kasih tahu. Berarti anak muda sekarang itu kan bermain media sosial ini kan eh, terkadang kontennya itu nggak bisa baik juga kan. Nah, kalau misalnya anak itu mencontoh dari konten yang nggak baik itu, berarti itu yang akan disalahkan orang tuanya bisa jadi. Tapi kalau menurut Agnes itu, apakah orang tua atau anaknya yang disalahkan? Dua-duanya, Dua-duanya. dua-duanya. Nggak bisa nyalahin dari satu sisi sudut pandang kan. Terus kalau dari pengalaman Mbak Agnes sendiri, media sosial ini tuh semua, jadi kayak TikTok, Instagram, Twitter gitu, sudah baik atau belum? Jadi konten dari dari pencarian Mbaknya, dari Kalau pencarian. aku baik, karena ya selagi kita memancarkan energi yang baik, positif, kenapa harus yang negatif gitu. Tapi disclaimer, bukan berarti orang-orang yang misalnya dia nakal, dia berandal gitu-gitu tuh harus kita asingkan atau kayak gimana, aja nggak. Tetap dirangkul, tetap dikasih tahu, tetap diperhatiin juga. Cuman mungkin untuk
agak kasih space atau jarak buat diri kita juga, takutnya kan terbawa, kan kita juga nggak bisa tahu kan controlling dirinya seperti apa tuh. Terus menurut Agnes nih, kalau misalnya konten-konten motivasi gitu, itu tuh penting gak sih buat orang-orang kayak anak-anak di bawah umur juga gitu? Semua tuh penting, apalagi motivasi kan. Nggak semua orang tuh punya penyemangat. Jadi entah sekedar lewat konten atau apa tuh bisa bikin kita semangat, bisa bikin oh iya aku harus begini buat gapai ini gitu loh. Bahkan cuman kata-kata semangat aja tuh orang udah bisa happy gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kayak kita tahu nih, di Indonesia itu kan anak-anaknya nih, yang remaja gitu, biasanya tuh minim banget sama literasi ya. Iya. Itu gimana caranya biar dia tetap termotivasi dengan hal-hal seperti itu? Ya kan platform banyak, kan pasti dia nggak mungkin nggak punya sosial media kan. Nah, entah dia scroll pasti ada satu dua yang lewat, paling nggak walaupun dia nggak inget tapi tidak dia pernah baca, dia pernah tahu, dan entah mungkin ingat, kayak bersyukur kalau ingat sih. Terus ini kan motivasi, mengenai motivasi ya. Jadi Mbak Yani punya motivasi ya buat hidup ini gitu. Kayak Maksudnya menjalankan gimana? hidup tuh punya motivasi. Punya dong. Boleh tahu motivasinya apa? Motivasinya tuh kayak tato yang aku punya. Boleh dijelasin? Kita tuh bisa jadi pedang, maksudnya kita benar-benar ditusuk entah sama siapapun, tapi semua masalah yang kita hadapin tuh harus mengalir seperti air. Dan kemarin ini aku buat pas di bulan Maria, di bulan Mei, di bulan Rosario, jadi aku tambahin kayak kita tetap punya Tuhan gitu sih. Berarti kayak setiap orang kan punya motivasinya. Nah, boleh nggak sih kita tahu gitu motivasi dari Agnes buat anak-anak di luar sana supaya lebih terbuka dengan media sosial dan bisa memperhatikan segala konten yang dipilih? Kalau untuk motivasi, aku cuman bilang jangan bikin konten yang sampah deh, maksudnya apa-apa dikit-dikit dikontenin, karena kalian nggak tahu dampaknya itu ke siapa aja gitu loh, apalagi kan namanya media sosial tuh luas. Jadi sebisa mungkin bikin konten tuh yang kreatif, positif, dan inovatif gitu. Berarti kayak istilahnya kita harus berhati-hati setiap mau ngupload apa-apa ya. Entah, bukan dalam artian ngupload doang ya, dalam berucap, mengetik, apapun itu semua harus dipikirin, harus hati-hati. Jadi kan akhirnya jadi semalam kan ada itu pertandingan bola. Iya, Pertandingan bola sama Iran sama Indonesia. Mbak Agnes nonton nggak? aku nonton yang waktu lawan Tanzania. Keren nggak menurut Mbaknya? Keren lah, Indonesia tuh nggak ada yang nggak keren. Indonesia semua keren, apapun itu keren. Tapi kan Indonesia kalah nih yang lawan Iran. Iya, tapi kan juga kelihatan dari segi fisiknya kan. Walaupun kita banyak naturalisasinya, tapi kan jam terbang nggak bisa bohong. Kan banyak komentar-komentar netizen nih yang dari TikTok, Instagram, Ya. Twitter yang jelek-jelek Indonesia kayak Sinteyong jelek, bla bla bla. Menurut Mbaknya ini gimana? Ya, biasanya tuh fans karbitan, tau gak? Fans yang baru muncul, kayak misal kemarin bawa-bawa bannernya Nathan kayak gitu-gitu kan, nggak apa ya, kan kita juga punya etika, attitude gitu loh. Apalagi Indonesia kan ramai gitu. Kalau attitude-nya nol tuh jadi bawa jelek pengaruh banyak banget gitu kan. Dan mereka tuh bangga akan hal kebodohan itu, yang aku masih nggak paham sampai sekarang tuh kenapa orang-orang tuh bangga akan hal kebodohan, bodoh-bodoh kayak itu tuh malah bangga gitu loh. Kayak malah ya udah jadi ajang kesempatan buat dia viral, buat dia naik, nyari panggung, cari muka gitu loh. Jadi kayak bingung. Jadi itu pengaruhnya buruk kan, Mbak? Buruk Buruk banget. banget. Nggak banget. Nggak banget kan? Nggak banget. Terus kan itu kan komentar-komentar negatif ya tadi udah dibilangin. Nah, sekarang tuh kan kalau misalnya kita bahas misalnya
TikTok gitu ya. Mm-mm. Di TikTok itu kan kalau komentar-komentar negatif dulunya itu kalau misalnya ada satu orang atau satu akun yang kayak komentar jelek nih, itu bakalan langsung dihapus kan sama TikToknya, kayak atau misalnya orang itu tuh nggak bisa komen lagi di TikTok. Oh ya, aku baru tahu loh. Ya waktu itu udah lama Oh, sih. udah spend lama gitu ya. Terus sekarang tuh kan kalau misalnya orang komentar jelek gitu, TikTok tuh nggak ngehapus lagi. Itu tuh kadang nggak enak buat dibaca juga kan. Menurut Agnes tuh gimana? Ya, kita sebagai yang punya konten atau konten creator, ya harus sedia mental baja. Kayak kan nggak semua orang bisa suka dengan perlakuan kita kan. Kita kan nggak bisa kontrol itu, tapi kan kita bisa mengontrol konten apa yang kita mau buat. Kita bisa Betul mengontrol sih. itu. Terus kalau misalnya apa dari komentar-komentar negatif itu justru bikin orang itu ngerasa bangga, atau misalnya bikin orang itu tuh ngerasa kayak nggak nggak salah dari kontennya gitu, gimana? Jadi tadi aku nggak suka orang bangga akan kebodohan dia tuh, nggak ngerti ya, sampah banget sih itu. Berarti harusnya orang-orang kayak gitu tuh Nggak perlu dikasih panggung ya, jangan diviralin makin banget. Tapi kan akhir-akhir ini banyak banget konten creator yang menurut kita tuh kontennya tuh sampah, kayak misalnya ngevideoin orang di jalan tiba-tiba Ya, prank-prank orang kayak gitu. Menurut Mbaknya? apa ya, kayak itu kan juga pasti ada satu konten creator terus ntar diikutin nama yang lain-lain, kayak nggak punya kreativitas yang lain kah gitu. Padahal tuh konten tuh banyak loh yang mendidik, banyak banget kalau emang diambil dari sisi positif tuh banyak gitu loh. Dan kenapa kita harus menempatkan diri kita di konten-konten yang sampah seperti itu gitu loh. Nggak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, uang. Ya memang sih bakal balik modal kalau udah masuk platform kan, kena endorse, kena yang lain-lain. Cuman kan gak mendidik. Boleh gak kayak kasih satu contoh konten yang bisa mendidik, kayak mungkin yang di TikTok gitu, karena kan sekarang biasanya viral itu di TikTok ya. Kayak walaupun misalnya viral pertama itu di platform Twitter, tapi yang akan booming itu ketika di TikTok gitu. Bisa contohin satu konten? Pandawara. Pandawara tuh the best banget ya. Maksudnya mereka yang awalnya cuman temen main, temen nongkrong, terus akhirnya gimana caranya bisa biar bikin bermanfaat sampai akhirnya dia mengumpulkan banyak orang untuk bermanfaat. Maksudnya dia buat mereka berlima lah buat kebaikan berlima. Tapi kayaknya kalau kita berlima doang yang baik nggak asik deh. Bener-bener ngajak, dan itu tuh keren banget sih. Maksudnya untuk umur-umur segitu yang berarti kita masih pengen main, pengen nongkrong, dan dia malah benar-benar peduli akan lingkungan, akan sampah. Nggak, maksudnya ya nggak menutup kemungkinan juga kan mereka kena ular, kena ulet kayak gitu, dan mereka nggak jijik gitu loh. Kan apalagi biasa kan cowok kan jorok ya, tapi ini nggak gitu loh. Keren banget sih. Jadi itu bisa dicontoh sama banyak orang. Harus, bukan bisa lagi, harus. Di TikTok sih ada yang ngikutin Pandawara gitu. Tapi aku pernah lihat ada orang komen-komen tuh kayak ini tuh ngikutin Pandawara, ini ngikutin Pandawara. Banyak banget kayak gitu. Terus jadi si konten creator ini nggak jadi ngikutin lagi. Nggak Disupport gitu ya. Tapi kan kalau emang dari segi Pandawaranya malah approve dan diajak, maksudnya kan kayak gitu kan nggak perlu yang di ngikutin gini kan, selagi kontennya dia itu nggak ngerugiin, malah kan bersih kan, malah bersih wangi gitu kan, nggak kotor. Kenapa harus di apa ya, kadang tuh juga yang menjatuhkan juga orang-orang kita sendiri sih. Jadi bingung kan, yang nyampah juga orang Indonesia, yang jatuhin negara ini nggak ngerti lagi sama netizen Indonesia juga nih. Harusnya bisa ini ya, saling support. Iya, malah kan dirangkul, makin banyak orang yang mau gitu kan. Malah ini, aduh nggak ngerti lagi deh, kenapa sih kayak gitu. Mungkin karena ya yang tadi Agnes bilang ya kan, harusnya setiap orang tuh punya konten itu harus kreatif gitu. Mungkin dari situ orang tuh ngeliat kok dia nggak kreatif gitu. Iya sih. Cuman kan kalau
arahnya balik lagi ke positif, kenapa enggak gitu loh. Atau juga dari Pandawara pun juga nggak yang berkomentar, atau malah kan kalau misal ke notis Pandawara pasti diajak gak sih, nggak mungkin enggak kan. Toh juga Pandawara banyak collab dengan apa artis-artis TikTok yang lainnya buat bersihin itu kan, kayak sama Jeremy Owen sama yang lain-lain kan pada collab kan. Jadi kayak buat apa kalau emang itu kebaikan harus kita cut off. Betul sih. Ini ngomongin komentar ya Mbak. Jadi kan Mbaknya tadi bilang yang komentar di TikTok beda sama yang di Instagram, beda lagi juga sama dia nanti di Twitter. Mm-mm. Nah, kenapa kok bisa beda-beda komentarnya menurut Mbak Agnes? Gimana? Tergantung range umur dan pengguna. Kayak misal di TikTok itu biasanya banyak anak-anak SD, SMP, SMA, ya mungkin juga anak sepantaran kita banyak, semua lah kalau TikTok tuh. Kalau Facebook kan lebih ke ibu-ibu, ke orang jualan gitu-gitu kan. Dan kalau Instagram kan lebih yang ke kasarnya high class-nya kan, kayak dikasih yang bagus-bagus terus gitu. Makanya kan orang picky banget kalau di Instagram gitu. Jadi kalau di Twitter kan nggak peduli, itu tuh siapapun dah, jor-joran deh mau ngatain sekasar apapun juga di Twitter tetap ada kata-katanya gitu kan. Nggak bisa, harus dari kita sendiri yang pilih-pilih, membatasi, controlling. Berarti memang tiap platform itu beda-beda kan? Ya kayak misalnya, ya emang ya sih kalau dilihat dari Instagram gitu, komen-komennya tuh kadang orang tuh lebih serius, dan kadang mereka tuh ngebandingin gitu loh, kayak ih di Betul. Instagram tuh mereka terlalu serius, kalau di TikTok tuh ini pasti banyak yang kayak ketawa, banyak yang nikmatin konten itu gitu. Iya, karena ya itu tadi, kayak Instagram tuh penggunanya lebih picky, lebih high class gitu loh. Jadi kan apaan sih dikit-dikit masuk Instagram kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau di TikTok kan kita ya seru-seruan aja, kayak selagi itu menghibur dan itu tidak arah yang negatif, kenapa enggak gitu loh. Itu juga positif kan, menghibur, seneng. Iya sih, betul. Iya, kayak kontennya Ganta, iya kan? Dia menghibur. Iya, menghibur banget, positif. Terus misalnya nih dari konten di TikTok, terus di komennya di TikTok tuh bagus, maksudnya kayak kasihan, maksudnya baik, kayak misalnya ada orang berbagi terus dikasih di komentarnya tuh bagus, baik gitu. Tapi nanti dibawa ke Instagram kan ada tuh akun-akun nggak jelas, tiba-tiba masukin akun orang lain terus di post di akunnya sendiri gitu. Nah ya itu, minim kreativitas, kemampuan otak. Padahal kan kita dikasih pikiran, ide, semua sama Tuhan. Tapi kenapa gak mau ngembangin, malah plagiat. Dan kadang tuh ya dari konten yang diplagiat itu justru tuh mengundang komentar-komentar negatif, padahal dari isi kontennya sendiri itu nggak ngebicarain hal itu. Kayak misalnya dia biasanya ada video nih, terus yang tadinya itu nggak dikasih caption apa-apa, terus di dalam video itu tiba-tiba misalnya diupload di TikTok nih ulang gitu, captionnya tuh salah gitu, komentarnya kan bakalan negatif. Itu berarti kan buruk ya, buruk banget nggak? Kan emang netizen Indonesia maunya kayak gitu kan, cuman mau menerima apa yang mereka pengen terima aja. Asalnya ya pengen makan nasi, harus nasi gitu loh. Kok dia gini sih, berubah dikit langsung di komen, salah dikit langsung di komen, merasa paling dewa. Nggak ada yang ngerendahin. Berarti kalau misalnya kita mau jadi content creator gitu harus berhati-hati ya kan? Iya. Milih kontennya. Berhati-hati, punya mental yang lapang. Kalau misal banyak hate comment, jangan langsung di ladenin satu-satu gitu kan. Kalau misal ada yang komen juga, misal hate comment ya, oh emang aku ada salahnya ya, balik lagi kayak evaluasi diri juga. Tapi ya kalau emang itu komennya nggak jelas, yang kayak emang salahnya, ya nggak usah dipikirin, cuek aja. Pas lagi dia kontennya benar, positif, bermanfaat,
bikin orang happy kan, kenapa enggak coba. Betul. Terus nih, kan ada satu content creator gitu, masih di bawah umur, kontennya ya biasa, biasa-biasa aja. Tapi komentar di TikToknya tuh kayak menghujat anaknya ini, padahal anaknya tuh nggak ngapa-ngapain. Ya Jadi orang tuanya si satu content creator ini jadi kayak karena mungkin dari awal juga tadi kita di Indonesia tuh kita maunya tuh mengambil yang apa kita mau aja, ya anaknya udah kayak gini terus tiba-tiba bikin kayak gini, kenapa sih harus dibikin kayak gini, kan emang anaknya harusnya kayak gini gitu kan. Misal anaknya lucu nih, gemes gitu, bawel, terus tiba-tiba dikontenin terus gak ada gabut kayak eksploitasi anak lah atau apa gitu gitulah, emang kan kontennya dari awal seperti itu kan. Terus misal ntar anaknya nggak mau konten atau apa kan juga, mana kok nggak konten-konten kayak gitu-gitu kan juga. serba salah. Iya, serba salah. Padahal kan juga ada beberapa orang yang bukan ingin apa ya, pengen dikontenin tapi nggak yang cuma sebagai diposting aja biar memorable lah kasarannya gitu loh. Ntar kalau anak nih udah gede nih, kamu tuh dulu tuh kayak gini tahu nak, kayak gitu-gitu. Tapi kan ada orang yang ayo bikin konten, ayo post kontennya gitu-gitu kan, jadi kan kasihan ke anak kecil, apalagi kan ke kita nggak tahu apa-apa, anak kecil kan disuruh dipaksa mengerti moodnya ya susah gitu, apalagi suruh ngertiin moodnya netizen. Ya sih, itu yang kadang buat susah, apalagi sekarang kan emang banyak ya anak-anak bayi gitu yang dikontenin. Dikonten-kontenin, kasihan kadang tuh live TikTok, ya ampun, bayi udah disuruh live TikTok gitu, suruh nyari duit ya. Ya walaupun mungkin awal kontennya itu iseng-iseng gitu, Iya. cuman kasihan sih memang. Tapi sejauh ini yang ku tangkap beberapa dari konten creator yang mungkin misalnya kayak ya, masih bayi gitu tuh ya awalnya cuman buat memorable aja, bukan yang bener-bener ingin dikontenin. Walaupun emang ada beberapa yang anaknya dikontenin gitu loh, tapi kan ya enggak sih, kalau buat memorable masih oke. Berarti tergantung cara didik orang tuanya gitu. Betul. Kan ada aji mumpung ya kadang, punya anak lucu nih gemes, kontenin aja jadi duit gitu, balik modal kan. Tapi kan juga nggak mikir anaknya kayak gimana, dipaksa jam tidurnya kayak gimana, jam makannya, apalagi kan masih anak kecil, masih perlu pengawasan. Balik lagi tadi kan orang tua kan juga harus mengawasi anaknya. Terus ini ada content creator nih, dia tuh awalnya ngevideoin anaknya, terus udah naik nih, udah followersnya lumayan banyak, terus dia nggak jadi ngontenin anaknya lagi tapi dirinya sendiri. Terus ada kasus, ibunya ada kena kasus, terus yang dihujat malah anaknya. Ya kan dia berarti nggak mau kalah saing sama anaknya dong, kan ya viral anak ya, terus habis itu dia jadi diri sendiri kan, giliran dia yang kena kasus malah yang kena anaknya kan, karena emang dari awal kan tuh kontennya anaknya terus, ngapa jadi dirinya dia kan. Jadi ya udah, itu orang tua Salah. yang nggak siap sih, kan banyak sekarang kan orang tua yang nggak siap. Banyak banget ya, akibat pergaulan yang tadi itu menjadi orang tua yang nggak siap. Ya mungkin pembahasan soal media sosial bagi anak-anak sekarang tuh bisa cukup sampai di sini dulu, dan terima kasih ya Agnes sudah kasih membagikan banyak. pengalamannya. Iya, sama-sama belajar juga. Sih, Mas.